selamat datang semuanya di video ini untuk menjawab eh, tugas kelompok ketiga nomor 1, yaitu instalasi SQL Server dan aplikasi pendukung lainnya. Untuk yang pertama, karena saya memakai macOS dan saya lihat dokumentasinya tidak ada SQL Server untuk macOS, di sini saya sudah buat VM Windows. Uh, untuk memudahkan, kita akan menggunakan remote desktop saja. Untuk yang dibutuhkan dari video ini, yang pertama tentunya file instalasi SQL Server, setelah itu file instalasi SMSS, dan menginstal Visual Studio 2019. Setelah itu kita akan restore di SQL Server menggunakan AdventureWorks. Untuk yang pertama, kita download SQL Servernya dulu. Sini kita disuruh oleh Microsoft untuk memasukkan akun kita atau kredensial kita. Nah, di sini ada file.exe yang 64 bit edition, kita download, langsung terdownload di sini. Lalu kita langsung jalankan saja SQL servernya untuk instalasinya. Di sini kita sini kita pilih yang basic saja. Ini untuk EULA, ini kita accept saja. Lalu untuk instalasi lokasinya kita biarkan, mohon maaf. Di sini untuk lokasi instalasinya dibiarkan default saja. Di sini untuk minimumnya ada 8 GB. Langsung install. Oke, di sini sudah selesai untuk instalasinya. Lumayan cukup lama. Di sini kita tidak perlu setting lagi, nggak perlu install SMS lagi. Nanti kita akan install sendiri SMS-nya. Di sini langsung close saja. Kita coba connect dulu. Oke, di sini udah
udah bisa pakai CMD nya. Saya coba satu query. Oke, di sini sudah bisa untuk kita menjalankan satu query untuk ngecek versi. Langsung close. Di sini kita langsung close aja. Yes. Karena SQL Server ini untuk bersama-sama dengan tim saya atau tim kami, maka saya akan menginstal SQL Server ini juga pada Linux, lebih tepatnya pada Ubuntu. Oke, kita sudah masuk di Ubuntu-nya. Kita buat directory baru, kita dir data warehouse, SQL Server. Oke, lalu kita coba masuk ke directory yang telah dibuat. Setelah itu kita akan membuat saya ingin menginstal SQL Server ini pada Docker container agar lebih mudah di maintain dan juga lebih cepat untuk instalasinya. Kita di sini buat file yang namanya Docker Compose.yml. Agar lebih cepat, saya akan memakai Visual Studio. Kita masukkan IP-nya dulu. Masuk ke directory yang sudah dibuat, yaitu data warehouse SQL Server. Oke. Di sini saya akan buat file dengan nama Docker Compose.yml. Lalu kita di sini di Docker Compose kita seperti komposer untuk Docker. Jadi kita menentukan file image dari SQL Servernya ini versi berapa itu di sini. Yang pertama kita akan deklarasi untuk versinya dulu, versi dari Docker Compose-nya. Itu saya memakai versi 3.8. Lalu kita deklarasi untuk servisnya dalam kontainer ini apa saja. Saat ini kita masih membutuhkan hanya SQL Server saja, jadi kita konfigurasi untuk SQL Server saja. Services, sini SQL Server, lalu image-nya kita pakai dari official Microsoft, yaitu mcr.microsoft
microsoft.com/mssql. Lalu untuk /server, dan kita pilih yang versi 2019 yang latest, untuk yang versi paling terakhir. Lalu untuk selanjutnya kita set container name-nya. Kita isi saja misal SQL server container. User kita set ke root agar kontainer dijalankan dalam mode root. Jadi nanti kita setelah masuk ke kontainer kita bisa install dan langsung jadi user root. Untuk environment sendiri di sini kita set seperti kredensial masuk di SQL servernya, lalu EULA. Untuk sementara itu saja, tidak perlu yang begitu expert. Nah, di sini untuk expert EULA kita yes. Lalu untuk SA super admin, jadi untuk default usernya SQL Server di Docker ini yaitu super admin. Kita di sini hanya set passwordnya saja. Kita isi misalkan kelompok @03, karena untuk membuat password di SQL Server kita ada Microsoft memberikan beberapa persyaratan, yaitu minimal 8 karakter, ada huruf besar dan kecil, dan ada simbol dan juga angka. Selanjutnya untuk port yang dipakai, kita menggunakan port default saja, yaitu 1433. 1433. Lalu kita set volumes. Volumes ini agar nanti file system dari kontainer kita tidak masuk ke volumesnya Docker. Jadi kita set ke host. Kita nanti buat directory untuk file sistemnya dari kontainer kita. Kita gunakan directory yang sama. Kita misal namakan untuk direktorinya yaitu data MSSQL server. Itu nanti di dalam kontainer kita bisa set ke var opt, lalu ke MSSQL sesuai dengan instalasinya nanti jika di Linux. Untuk metode restartnya kita gunakan always untuk auto restart jika ada kesalahan pada kontainer. Di sini untuk network kita memakai SQL Server. Lalu untuk setelah services kita mungkin bisa mengkonfigurasi untuk networknya, karena networknya yang tadi kita memakai SQL Server stripnet,
kita konfigurasi untuk network tersebut. SQL Server. Untuk drivernya kita gunakan bridge saja untuk langsung bisa connect dengan network dari server host. Sini udah auto save. Lalu coba kita jalankan kontainernya. Untuk menjalankan kontainer kita bisa menggunakan docker compose app min d. Untuk part 1433 ternyata sudah dipakai. Kita mungkin bisa menggunakan 1234, artinya bukan default port dari SQL Server. Kita coba lagi. Di sini langsung bisa create directory sendiri di sini. Oke. Selanjutnya untuk instalasi SMSS. Di sini kita di halaman dari Microsoft kita bisa pilih untuk yang versi 19.3. Karena saya sudah mendownload, kita langsung saja untuk mengeksekusi file instalasinya. Di sini kita langsung install saja, tidak perlu diubah. Install. Yes. Baik, di sini sudah selesai untuk proses instalasi dari SSMS-nya. Kita close. Sebenarnya untuk sekarang kita sudah bisa langsung merestore Adventure Work, tapi kita install ini dulu, install Visual Studio dahulu. Untuk Visual Studio-nya, karena dari pihak Microsoft tidak memberikan Microsoft Visual Studio yang 2019 untuk versi yang free atau versi community, kita disarankan untuk ke Visual Studio 2022. Di sini cuman ada Visual C++. Saya mengambil dari website TechSpot untuk download file instalasinya. Dan sudah saya download di sini VS Community. Kita langsung running saja. Ini klik yes. Continue. Ini juga membutuhkan waktu ya untuk penginstalannya, karena memang semua sepertinya harus download lagi di dalam file installernya. Oke. Di sini kita disajikan halaman untuk memilih workload yang akan kita install. Karena kita menginstal untuk data warehouse, kita mungkin hanya menginstal untuk data storage and processing. Untuk yang lainnya mungkin kita lewati dulu, karena memang fokus kita ada di data warehouse.
langsung klik install. Untuk requirementnya tadi sekitar 7 GB, lumayan besar. Dipastikan untuk storage-nya mumpuni. Baik, di sini sudah terinstall. Selanjutnya not now, maybe later. Lalu di sini kita memilih temanya. Kita pilih tentu saja dark, Start Visual Studio. Oke, di sini kita continue without code dulu. Oke, di sini untuk Visual Studio-nya sudah terinstall dengan baik. Lalu kita coba untuk download ini dulu, download AdventureWorks. Close saja. Di sini kita pilih yang AdventureWorks Data Warehouse 2019. Karena kita akan menggunakan SQL Server yang di Ubuntu dan tidak di Windows, jadi kita di sini hanya perlu copy link saja. Setelah itu di Linux atau di Ubuntu kita coba masuk ke data MySQL server. Maaf. Oke. Jika kita lihat konfigurasinya kembali, untuk direktori data MySQL server ini akan tersambung ke var opt MySQL, yaitu direktori untuk instalasi MySQL servernya di dalam kontainer. Kita di sini langsung saja menggunakan wget, pastekan untuk link yang tadi. Kita enter, dia akan mendownload. Baik, selanjutnya kita akan cek di dalam dockernya file .bug ini sudah ada di dalam Docker atau tidak, karena file .bug ini bukan disimpan pada klien, artinya bukan disimpan pada SSMS-nya. Untuk file .bug-nya itu disimpan di sisi server, bisa di direktori instalasi SQL Server di Windows atau di Linux. Karena saat ini kita memakai Linux, jadi kita masuk ke dalam Docker dulu. Caranya yaitu Docker compose accept, lalu nama servisnya yaitu SQL Server
lalu bus, kita pakai aplikasi bus. Baik, di sini sudah masuk untuk ke dalam kontainernya. Kita coba langsung saja this var. Baik, di sini sudah masuk untuk file .bak-nya. Artinya kita sudah bisa menjalankan restore data dari SSMS. Kita exit dulu. Selanjutnya kita coba buka SSMS-nya. SQL Server Management Studio. Baik, di sini untuk awal saat kita membuka, karena kita tidak punya koneksi, kita akan langsung ditampilkan dengan inisiasi konektor. Di sini kita bisa menggunakan database engine karena kita tidak memakai yang lainnya. Kita untuk sekarang hanya memakai database engine saja. Lalu kita masukkan untuk server name-nya. Jika kita ingin menggunakan koneksi untuk server yang ada di Windows, kita hanya melakukan localhost saja dan default port. Karena kita akan mengkoneksikan untuk beda host, artinya di luar localhost ini, jadi kita ketikkan untuk alamat IP dari server tersebut 192.168. Sebelum itu coba saya ping dulu apakah sudah tersambung dengan server atau belum. Baik, di sini untuk Linux-nya sudah mereplay. Selanjutnya kita close saja ini. Untuk authentication-nya kita menggunakan SQL Server Authentication. Untuk loginnya default dari SQL Server di Docker itu, setelah saya lihat dokumentasi, itu SA untuk loginnya. Password kita sesuaikan pada file konfigurasi, yaitu kelompok @03. @03. Ya, maaf saya lupa. Karena kita di sini tidak menggunakan default port, kita harus menyertakan portnya. Di sini kita pakai koma, lalu kita ketikkan 1234, yaitu port dari SQL servernya. Kita remember saja, selanjutnya klik connect. Baik, di sini sudah tersambung. Kita lihat di sini. Kita sudah bisa melihat. Kita coba select top 1000 dulu. Baik, di sini sudah muncul untuk value-nya. Selanjutnya kita akan merestore dari file .bak yang tadi. Kita klik kanan pada sistem database.
di sini, mohon maaf, kita klik kanan pada database, lalu restore database. Selanjutnya kita gunakan devices. Lalu kita klik yang titik 3. Setelah itu backup media type-nya kita pilih file, lalu add. Di sini kita akan langsung diarahkan pada file manager dari servernya, jadi bukan dari lokal kita. Karena tadi sudah ada di sini MS SQL. Di sini sudah ada AdventureWorks DW 2019.pak. Kita langsung oke, lalu oke. Di sini kita oke lagi. Baik, di sini untuk file .pak-nya sudah selesai di restore pada database. Di sini sudah terlihat keterangan restore successfully. Setelah itu coba kita refresh dulu. Nah, di sini ada AdventureWorks DW 2019 sudah masuk database diagram. Yes. Nah, di sini udah muncul untuk tabel-tabelnya sendiri. Kita coba untuk melihat database diagramnya. Jadi seperti ini, ada dimensi dan ada fact table. Lalu coba kita lihat untuk datanya. Pada tables kita langsung pilih salah satu table, lalu coba select top 1000 rows. Sudah terlihat untuk value-nya. Kita coba cari untuk yang row-nya sedikit lebih banyak. Kita coba untuk select dari dimensi employee. Nah, di sini sudah terlihat untuk data employee sudah terlihat semua, artinya untuk restore database sudah bisa. Baik, sekian untuk video kali ini. Begitulah untuk tutorial menginstal SQL Server baik pada Windows ataupun Ubuntu beserta dengan aplikasi-aplikasi adisionalnya. Dari saya dan tim, terima kasih.